Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 520142007 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tune-up guna memenuhi mata kuliah umum literasi digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tune-up mobil. Apa itu tune-up? Tune-up berasal dari kata tune dan up, artinya menyeting kembali. Jadi tune-up mobil adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan ataupun pembersihan. Manfaat tune-up itu sendiri yaitu untuk memaksimalkan performa mesin agar tetap optimal layaknya mobil baru dan memperpanjang usia pakai mobil. Selain itu, fungsi tune-up mobil lainnya adalah menghindari risiko kerusakan yang lebih parah jika mobil mengalami gangguan mesin. Alat-alat yang digunakan saat tune-up. Yang pertama ada filler gauge atau alat mengukur celah yang ada di antara dua permukaan. Kemudian ada obeng plus dan obeng min. Lalu ada kunci pas ring, ada alat mengukur kecepatan rotasi dan tachometer. Kemudian ada tester kompresi, ada alat penyetel penyalaan, dan yang terakhir ada multitester. Lalu, apa saja yang dilakukan saat tune-up mobil? Yaitu 1. Memeriksa atau mengganti air pendingin dan tutup radiator. Jenis tune-up mobil injeksi yang pertama yang harus dilakukan yaitu tune-up mobil radiator. Caranya, periksa air pendingin pada tangki reservoir dan radiator, kemudian tambahkan air jika kurang. Tapi bila air sudah sangat keruh atau kotor, maka sebaiknya air dikuras atau diganti. Kemudian periksa tutup radiator, periksa karet atau katup pada tutup radiator, dan kekuatan bekas atau kerjanya. Kemudian bila karet sudah keras dan retak-retak serta bekasnya terlalu keras atau terlalu lemah, maka harus diganti tutup radiatornya. Yang kedua, memeriksa atau mengganti atau menyetel tali kipas. Periksa tali kipas dari kemungkinan aus dan retak. Hal ini dapat menyebabkan tali kipas putus dan mesin panas atau naik temperaturnya. Kemudian periksa kekerasan tali kipas, bila terlalu kendor atau terlalu kencang harus disetel kembali. Untuk kekerasan tali kipas sama dengan bila ditekan dengan kuat atau 10 kg, kemudian kelengkungan tali kipas 7-11 mm. Yang ketiga, periksa oli mesin dengan cara mencabut stiknya. Periksa oli mesin bila oli sudah hitam dan encer, kemudian oli harus diganti. Ganti oli dilakukan setiap 3000 km atau jenis oli tertentu mencapai 5000 km. Namun jika oli sering kurang atau habis, harus segera dilakukan perbaikan pada sistem pelumasan oli agar proses tune-up mesin mobil dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, memeriksa atau membersihkan atau mengganti saringan bensin dan saringan udara. Langkah selanjutnya adalah tune-up mobil bensin. Periksa saringan bensin. Bila saringan bensin kotor dapat menyebabkan suplai bensin terlambat hingga mesin tersendat-sendat. Kemudian bersihkan saringan bensin dengan cara menghembuskan udara bertekanan dari arah luar ke arah masuk. Periksa saringan udara. Bila saringan udara kotor dapat menghambat aliran udara yang masuk ke karburator, sehingga putaran mesin tidak stabil. Bersihkan saringan udara dengan menghembuskan udara bertekanan dari arah dalam keluar. Kemudian jika sudah terlalu kotor dan rusak, maka saringan harus diganti. 5. Memeriksa baterai atau acu. Periksa terminal dan klem pengikatnya. Bila kotor dan longgar, menyebabkan suplai arus kurang, harus dibersihkan dengan cara mengamplas dan mengeraskan klem pengikatnya. Kemudian periksa jumlah air baterai. Tambahkan air baterai atau air acu, bukan acu sur, jika kurang. Periksa berat jenis air acu yang dengan menggunakan alat hidrometer. Kemudian sedot air acu hingga masuk ke dalam hidrometer, kemudian baca hasil pengukurannya. Berat jenis air acu yang baik yaitu 1,26 sampai 1,28. Jika kurang dari ketentuan menyebabkan saat starter kurang kuat, dan kemudian baterai harus disetrum atau di-charger. 6. Memeriksa atau mengganti kabel busi. Ukur kabel busi dengan menggunakan avometer.
Untuk tahanan kabel busi diukur pada bagian ujung-ujungnya. Ketentuan tahanannya yaitu 25 kilo ohm atau meter. Kemudian bila kabel busi sudah keras atau retak-retak serta tahanannya tidak sesuai ketentuan, maka bisa menyebabkan kebocoran arus dan tarikan mesin kurang. Kemudian kabel busi harus diganti. Yang ketujuh, memeriksa atau membersihkan katup, distributor, dan rotor distributor. Periksa terminal pada katup distributor dan rotor distributor. Bila kotor, dapat menyebabkan aliran arus atau tegangan listrik tidak maksimum, sehingga mesin gadget atau tidak stabil. Kemudian harus dibersihkan dengan mengamplas atau amplas halus. 8. Memeriksa atau membersihkan atau mengganti atau menyetel busi. Periksa busi dari kemungkinan kotor. Celah busi yang terlalu renggang atau terlalu sempit dan kondisi busi yang setengah mati bisa menyebabkan api busi kecil dan pembakaran tidak sempurna, sehingga mesin sulit hidup atau hidup tapi tidak normal. Busi yang setengah mati harus diganti, sedangkan busi yang kotor dibersihkan dengan mengamplas menggunakan amplas halus. Dan setel celah busi. Celah busi diukur dengan menggunakan filler gauge. Untuk celah busi yang baik yaitu 0,70 mm sampai 0,80 mm. Kemudian busi yang baik memercikan api besar kebiru-biruan dan arahnya tegak lurus. Sebaliknya, jika busi yang jelek, percikan apinya kecil berwarna merah dan arah loncatan apinya ke berbagai arah. 9. Memeriksa atau membersihkan atau mengganti atau menyetel platina. Periksa platina, apakah kotor atau tipis atau rusak dan celahnya terlalu besar atau terlalu sempit. Bila ini terjadi, akan menyebabkan aliran arus dan tegangan pengapian tidak baik atau tidak maksimum, sehingga menghasilkan percikan api busi yang kecil. Akibatnya, mesin sulit hidup walaupun hidup tapi tidak normal. Kemudian, amplas platina menggunakan amplas halus sampai bersih dan rata. Kemudian, setel celah platina yaitu 0,45 mm diukur menggunakan filler gauge. Bila platina tipis atau habis, ganti sekaligus dengan kondensornya. Kemudian lakukan penyetelan celah platina 0,45 mm. Celah platina diukur dengan menggunakan filler gauge. 10. Memeriksa centrifugal adventure dan vacuum adventure. Periksa centrifugal adventure dengan cara menggerakkan rotor distributor ke arah kiri. Bila memegas dan kembali, berarti centrifugal adventure bagus. Akan tetapi, bila tidak bergerak, berarti jelek. Lakukan perbaikan yang menggunakan overhaul distributor. Kemudian periksa vacuum adventure dengan cara menyedot selang vakum pada adventure. Bila blunya adventure bergerak, berarti bagus, dan bila tidak bergerak berarti jelek, harus diganti vacuum adventure-nya. Kerusakan pada adventure tarikan gasnya tidak lambat, dan sentakan tarikannya kurang. Juga akan menghasilkan suara ledakan pada knalpot pada saat pedal gas dilepaskan setelah digas. Yang ke-11, memeriksa atau menyetel celah katup. Periksa celah katup dari kemungkinan terlalu renggang atau sempit. Bila celah katup terlalu renggang, maka mesin akan menyebabkan panas dan tenaga kurang. Sebaliknya, bila terlalu sempit, maka bahan bakar bensin boros dan mengeluarkan asap hitam. Untuk itu, bila celah katup tidak benar, harus disetel lagi dengan cara yang pertama, topkan silinder pada nomor 1 posisi kompresi. Kemudian periksa celah katup pada katup-katup yang bebas. Bila celahnya tidak sesuai dengan ketentuan, harus disetel. Yang kedua, putar puli 360 derajat. Kemudian celah katup yang bebas atau yang tadi belum diperiksa, bila celah katupnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus disetel. Catatan untuk kalian semua, setiap jenis atau merek kendaraan memiliki ketentuan ukuran celah katup sendiri-sendiri. Jadi dapat dilihat pada buku petunjuk perawatan mobil. Contohnya Toyota Kijang, katup masuknya 0,20 mm. Untuk katup buangnya yaitu 0,30 mm. Sedangkan pada Daihatsu, katup masuk dan katup buangnya sama yaitu 0,20 mm. Yang ke-12, memeriksa tekanan kompresi. Periksa tekanan kompresi dengan menggunakan alat ukur compression tester. Pasangkan alat ukur tersebut pada lubang busi dan tekan kuat-kuat. Kemudian buka handle atau pedal gas penuh. Lakukan penyetaraan sampai dapat 4-5 kali kompresi dan jarum pengukur tidak dapat bergerak lagi. Kemudian
Baca hasil pengukuran dan cocokkan dengan ketentuan atau standarnya. Lakukan pengukuran pada seluruh silinder. Untuk standar tekanan kompresi untuk kendaraan menengah, yaitu 12 kg per cm persegi. Bila hasil pengukuran tidak sesuai standar, maka atau hasil pengukuran kompresi antara silinder dengan yang satu dengan yang lainnya tidak sama, maka dengan perbedaan lebih 1-2 kg per cm persegi, mesin tidak mungkin ditune up, sebab mesin akan bergetar atau pincang dan mesin harus dibongkar atau overhaul. Yang ke-13, memeriksa atau menyetel ketepatan saat pengapian. Pemeriksaan ketepatan saat pengapian dilakukan setelah seluruh komponen terpasang di dalam kondisi yang baik. Sebelum saat pengapian diukur, dengan alat terlebih dahulu diposisikan sebagai berikut. Posisikan ketepatan tanda-tanda saat pengapian pada puli atau flywheel. Dekatkan kabel koil yang menuju ke distributor ke massa kurang lebih 1 cm. Kemudian on-kan kunci kontak dan geserkan distributor ke kanan atau ke kiri sampai didapat percikan api. Lalu keraskan distributor. Selanjutnya, hidupkan mesin dan pasangkan alat ukur timing light. Periksa ketepatan pengapian dengan menggeserkan distributor secara perlahan sampai tanda timing pas. Jika timing terlalu cepat atau maju, mesin di starternya berat, bisa menimbulkan detonasi. Sebaliknya, bila terlalu lambat saat di starter, lama hidupnya dan senakan atau akselerasinya kurang baik. Juga tenaga mesin lemah, oleh karena itu, saat pengapian harus tepat sesuai ketentuannya. Standar saat pengapian antara 5-10 derajat sebelum titik mati atas. Yang ke-14, memeriksa atau menyetel putaran idle atau langsam. Untuk pemasangan tachometer pada mesin yang sudah hidup dan baca hasil ukurannya, kemudian atur atau setel idle adjusting screw untuk mengatur campuran bensin dengan udara sampai pada putaran tertinggi. Lalu atur atau setel screw mengatur katup gas atau katup throttle sampai didapatkan putaran yang halus atau baik. Untuk jumlah putarannya sesuaikan dengan standarnya. Untuk mesin 4 silinder 700-750 rpm. Kemudian AC dimatikan dan 1000 rpm bila AC dihidupkan atau putaran disesuaikan dengan buku petunjuknya. Kemudian, kapan sih waktu yang tepat untuk tune up mobil? Tune up mobil merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan rutin dalam merawat mobil tersebut. Untuk melakukan tune up mobil, tidak boleh sembarangan karena sudah ada jadwal tune up mobilnya sendiri. Lalu kapan waktu tune up mobil dapat dilakukan? Waktu yang paling tepat untuk melakukan tune up mobil adalah saat mobil sudah mencapai kilometer batas maksimal sekali servis, seperti minimal mencapai 5.000 km pasca melakukan perawatan atau servis berkala. Pada umumnya, jangka waktu tune up mobil dilakukan setahun sekali dengan berbagai rangkaian perawatan dan juga pencegahan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.